Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Davida Aziza dari Fakultas Kesejahteraan Sosial. Saya ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai filosofis growth leg. Bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Referensi histori dari kelahiran Pancasila pun dapat kita temui baik dalam bentuk sumber bahkan ke pustaka maupun media elektronik atau sosial yang sedang berkembang pesat saat ini. Namun terkadang kita sering lupa untuk menelaah tidak hanya dari sisi seremonial perayaan kelahirannya, tetapi selayaknya kita perlu juga untuk memahami secara lebih komprehensif mengenai kedudukan Pancasila. Pancasila hanya merupakan sebagai ideologi negara. Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofi groundleg atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu yang pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa. Dan yang kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tantangan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi maupun masyarakat maupun sosial masyarakat, harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Dan Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristialisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukan yang demikian, Pancasila menepati sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan interpretasi dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pancasila dalam posisi sebagai sumber semua sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Jika Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental. Kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah bagi negara tersebut. Dan Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan karena ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Bung Karno menyebut Pancasila itu sebagai filosofis groundleg atau fundamen filsafat pikiran sedalam-dalamnya untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi.
Secara yuridis formal berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi sebagai hukum dasar memungkinkan adanya perubahan. Namun Pancasila dalam kedudukannya sebagai kaidah pokok negara atau Stats Fundamental Norm sifatnya tetap kuat dan tak berubah. Stats Fundamental Norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Pancasila sebagai Stats Fundamental Norm diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar asas negara. Kalau dasar asas atau fundamental dari negara tersebut diubah, maka dengan sendirinya negara yang diproklamasikan hasil perjuangan para pahlawan bangsa akan berubah atau tidak ada sebab dasarnya atau fundamental yang tidak ada. Dan ada juga kedudukan Pancasila dikaitkan dengan teori von Stadtfernbau der Rechtsordnung Hans Kelsen 1881 sampai 1973, ahli hukum dan filsuf Australia terakhir berkarya di Universitas Berkeley, Amerika Serikat, dan dikenal sebagai teori hukum murni, memiliki gagasan yang dikenal dengan teori yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk membuat kerangka suatu bangunan hukum yang dapat dipakai dimanapun. Dan ada juga dalam perkembangan selanjutnya diuraikan oleh Hans Nawiske, ahli hukum berkebangsaan Jerman, yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai yang terendah untuk terjadi pengelompokan norma hukum dalam negara. Tantangan hukum tertinggi dalam pandangan Kelsen adalah berpuncak pada basic norm atau ground norm atau norma dasar, yaitu berupa konstitusi, tetapi konstitusi dimaksudnya adalah dalam pengertian material, bukan konstitusi formil. Dan menurut Kelsen, norma yang validasinya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validasinya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat di antara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma, bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma ke dalam tatanan normatif tertentu dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperbolehkan validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut. Dan ada juga konsep norma dasar Kelsen kemudian diafirmasi oleh Nawiaski meskipun dengan sebutan lain Stats Fundamental Norm. Nawiaski menegaskan Stats Fundamental Norm atau norma fundamental negara atau dasar negara adalah
adalah norma tertinggi dalam suatu negara, dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi. Sekian dari saya penjelasan tentang filosofi girl. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.